Selamat sore Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa ya. Di tahun yang baru kita mau persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Kita percaya sore hari ini kita memiliki kerinduan, semangat yang baru di tahun yang baru. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berikan yang terbaik pada sore hari ini untuk kita memuliakan nama Tuhan, untuk kita memuji nama Tuhan karena Dia layak kita tinggikan. Mari saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan segenap hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu sore hari ini, karena kasih dan anugerah Tuhan yang boleh melimpah di dalam hidup kami. Amen. Sehingga kami diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga sore hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pakai untuk membesarkan nama-Mu. Berkati kami yang hadir pada sore hari ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kami percaya sore hari ini berkat Allah boleh tercurah di dalam setiap pribadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami memuji Engkau Tuhan. Engkau layak kami tinggikan sore hari ini. Engkau layak menerima yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah Engkau memimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berotoritas Tuhan. Engkau yang memberkati ruangan ini. Engkau yang memberkati hati kami Tuhan. Kami semua yang hadir pada sore hari ini dilawat dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, sambutan kolektan Tuhan. Berkati Tuhan. Biarlah Engkau pakai dan melayani Engkau Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru, berkat yang baru melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir pada sore hari ini. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kami berterima kasih karena kuasa Tuhan, karena Engkau Tuhan penyelamat kami. Amin. Haleluya Yesus. Engkaulah Yesusku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penghibur kami. Pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Yesus penyelamat kami Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Kami mau memuji. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Kasih-Mu
Tuhan. Engkau kasih yang sungguh ajaib buat kami Tuhan. Haleluya. Pelindung, menara kekuatan. Mari semua yang bernafas, kami mau tak berhenti menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah. Laut bergelora mendengar nama Yesus, namamu. Karena itu Tuhan, kalau bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Amin Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Bersoraklah bagi Dia. Puji, kami hormat Engkau Tuhan. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka, Engkau Allah yang ajaib. Engkau berbuat yang dahsyat buat kami Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Tiada janji seperti janji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia dengan segenap hati. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku mau bersuka. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Amin Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada.
Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah yang penuh dengan sukacita hari ini. Coba kita tengok kanan kiri, kita lihat belakang kita, katakan Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh ajaib. Sukacita di tahun 2023. Amin. Yang di gereja, yang di rumah, berikan kemuliaan pada Tuhan senantiasa, sebab Tuhan kita sungguh ajaib. Amin. Haleluya. Yo. Engkau Allah yang ajaib. Hey, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau megah bagiku. Amin. Haleluya. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Engkau Raja Tuhan, Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua kita mau melompat buat Tuhan. Yo, yo, yo. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber, Kau sumber kebenaranku. layak berkuasa. Amin. Pemerintah selamanya. Siapa? Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau megah. Megah bagiku. Katakan dengan segenap hati. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Raja atasku. Hanya Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua siap melompat buat Tuhan, Allah yang ajaib. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber, Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkaulah sumber, Kau sumber kebenaranku. layak berkuasa, memerintah. Memerintah selamanya. Engkau Yesus, Yesus Kaulah katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan. Dengan tepuk tangan di atas kepala kita. dan perkasa. Kau sumber kebenaran. Amin. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus ajaib. Oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkaulah sumber, Kau sumber kebenaranku. layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Amin.
Di atasnya, di atas tangannya ada kemenangan, ada sukacita, kemenangan atas segala masalah, kemenangan atas segala penyakit. Katakan, Tuhan, aku mau menang, Tuhan. Amin. Kita semua bangkit. Amin, Tuhan. Bangkit. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah. Maka dunia akan melihat kekuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Bangkit, bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan di kemenangan. Bangkitlah, bangkitlah menjadi terang, bercahaya, umat pilihan Allah. Agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa Yesus. Bangkit, kita jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kami kemenangan bagimu. Jadikanlah kami Allahku, jadikanlah kami Allahku dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah. Agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa Yesus. Bangkit, kita jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Katakan Yesus, Yesus kami kemenangan bagimu. Kita semua mau jadi alatnya Tuhan. Jadikanlah kami Allahku dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaannya ditegakkan, kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkit semua, yo, yo. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah. Agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kita jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Katakan Yesus, Yesus kami kemenangan. Yesus, Yesus kami kemenangan. Yesus, Yesus kami kemenangan bagimu. Amin. Bagi yang mungkin capek, boleh duduk, tapi saya percaya kita adalah orang-orang pemenang. Amin. 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 Mana semangatnya? Katakan, aku orang pemenang. Aku orang pemenang. Tahun 2023 dengan iman aku punya harapan yang baru. Ya, kita menjadi tunas-tunas yang akan tumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau datang padamu Tuhan. Haleluya. Oh, lama sekilo, haleluya. Iro ya rasekilo. Iro selo la selo namasere. Ora sinamose. La sera la se. Ora masina. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Datang ya Allah dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku datang padamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Kami rindu Tuhan. Memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada.
seturut karyamu Tuhan. karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jemaat saja katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Terima kasih Tuhan. Inilah jemaat-Mu yang selalu rindu untuk selalu memandang keindahan-Mu Yesus Tuhan. Engkau Allah yang sungguh penuh kasih. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sama-sama jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Dalam hidupmu, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ranamaya syedi ranamaya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di hari pertama di tahun yang baru ini, mari kita mau berkata, Tuhan, kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ya, Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh firman. Kami butuh kebenaran-Mu. Biarkan sore hari ini kita mau buka hati sungguh-sungguh, sehingga mengawali tahun yang baru ini, kita mengawalinya bersama dengan Tuhan. Amen. Biar Tuhan berfirman buat kita, menyatakan apa yang menjadi kerinduannya buat kita. Seperti pujian hari ini, kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Amen. Kita mau belajar taat dan setia, karena Tuhan lebih dulu setia buat kita. Amen. Dia sangat mengasihi kita, dan Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Ya namanya syakarana. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk bersama-sama duduk diam dalam hadirat Tuhan. Membuka hati kami, membuka pikiran kami, hati kami, hidup kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amen. Tuhan yang memegang kami, Tuhan yang memimpin kami. Firman-Mu itulah pelita buat kami. Amen. Kaki kami, terang bagi jalan kami. Sehingga kami terus ada di jalur kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kami tidak menyimpang dari rancangan-Mu Tuhan. Mari siapkan setiap kami Tuhan, untuk benar-benar menerima setiap firman-Mu dengan segenap hati kami, dan menaruh firman-Mu itu di dalam setiap hidup kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Pengurapan Tuhan turun atas kami semua, atas hamba-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023.
Saya percaya semua kita yakin bahwa Tuhan itu baik buat kita. Walaupun saya tahu ada banyak hal yang harus kita lewati sepanjang tahun 2022. Tapi percayalah kalau hari ini kita ada sampai hari ini, percaya Tuhan tetap baik buat kita. Dan saya mau katakan percaya bahwa 2023 akan ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Hari ini saudaraku, saya ingin menyampaikan satu tema. Karena kita ada di keluarga besar GKRI secara nasional. Dan pemimpin sinode, para orang tua rohani kita sudah memberikan tema kita sepanjang tahun ini. Yaitu temanya adalah generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Memproklamasikan Injil dan memuridkan untuk tuayan yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tema kita sepanjang tahun 2023. Terlebih khusus tahun ini juga kita akan menjadi panitia tuan rumah PPJ dengan tema ini. Jadi mari kita mau mengimani bahwa tidak kebetulan kalau PPJ juga ada di kota Bandung. Artinya kita akan melihat hal-hal yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, setiap pribadi kita. Mari kita akan buka Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sudah dapat semua? Amin. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca pada sore hari ini adalah merupakan satu nubuatan yang dinyatakan Tuhan melewat Nabi Yesaya. Nanti kita tahu dalam Injil Lukas dikutip oleh Tuhan Yesus tentang nubuatan ini. Yang sebenarnya nubuatan ini digenapi, sudah digenapi dan akan digenapi di akhir zaman nanti. Dan kalau kita melihat tema kita adalah generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Saudara bicara generasi, itu artinya bukan anak muda. Sekali lagi, jangan salah. Karena kan kalau berpikir generasi berarti anak muda, betul? Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata generasi itu artinya angkatan. Jadi bukan orang muda, angkatan. Jadi generasi itu adalah angkatan. Ada dulu generasi 28, itu angkatan 28, betul? Kita adalah angkatan tahun berapa? Generasi tahun berapa? Lalu kalau arti yang lain saudara, kata generasi itulah sekalian atau sekelompok orang yang kira-kira sama waktu hidupnya. Jadi kalau saya, Pak Jonde, siapa lagi ya? Itu saya satu angkatan. Umur saya itu sarser kalau orang Jawa bilang. Iya ya kan? Betul ya Pak Jonde ya? Saya sama Pak Cahyo angkatannya, Pak Cahyo lebih dari saya, di bawah saya karena saya sudah kuliah, Pak Cahyo waktu itu saya ingat masih SMA ya Pak ya, masih SMA. Jadi saya diangkat di atasnya Pak Cahyo. Secara umur saudaraku. Karena bicara generasi itu adalah satu masa orang-orang yang satu angkatan, satu generasi hidup. Apa maksudnya? Tema kita generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Artinya saudara, kata generasi itu sebenarnya punya makna, yaitu kita orang-orang yang percaya, yang hidup di akhir zaman, di zaman ini. Kita tahu kita ada di zaman ini, kita satu generasi. Dulu kita sering dengar ada generasi Yosua, generasi Daniel, betul? Generasi Yeremia.
kita adalah generasi satu sama. Walaupun umur kita berbeda, tapi kita sama di generasi akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan katakan bahwa Tuhan sedang merancangkan, mempersiapkan untuk kita masuk di satu generasi terakhir dari rancangan Tuhan. Saudara coba, kita mau hitung-hitungan. Natal, peristiwa Natal itu, kalau kita hitung itu titik nol, Masehi, betul? Saya mau tanya, Tuhan Yesus mulai pelayanan tahun berapa? Umurnya berapa? 30. Lalu Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun, betul? Artinya Injil mulai diberitakan itu, kalau kita hitung saja kasarannya 33,5 tahun. Itu adalah pertama kali Injil disampaikan. Betul? Kita tahu dalam cerita Al-Firman Tuhan, selalu perhitungannya itu 2000. Masa 2000 tahun, selalu ada generasi berbeda. Saudara, kalau kita tahu kalau sekarang 2022 dikurangi 33,5. Tinggal berapa tahun lagi? Sekarang 23 kan? 10 tahun setengah ya, betul? Waktunya sangat singkat sekali. Kalau kita mau hitung, beberapa penafsir Alkitab yang menyatakan bahwa selalu perhitungannya itu 2000. Bagaimana Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan menyatakan janjinya. Kalau kita melihat saudaraku firman Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan sudah mulai digenapi. Rancangan Tuhan, nubuatan Tuhan tentang akhir zaman mulai digenapi. Dan ini waktunya buat kita, generasi yang Tuhan rancangkan, untuk kita boleh meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Saudara, tadi malam kita mungkin merayakan bersama teman, sahabat, bersama keluarga, belum merenungkan ketika kita masuk di tahun baru, lalu kita merenungkan secara pribadi. Boleh enggak kita bertanya begini, Tuhan, kalau hari ini saya masih hidup, kalau saya masih diizinkan tahun 2023, pernahkah kita bertanya, Tuhan, apa sih maksudnya Tuhan buat saya? Pernah enggak kita secara pribadi kita tanya sama Tuhan, kalau 2023, saya senang sekali di sini ada orang tua kita. Kemarin saya ngobrol secara pribadi. Oma Esther dia bilang, umur saya 93 ya, betul ya? Lalu bilang, syukur 93 tahun masih hidup. Lalu selalu bertanya, kalau masih hidup, masih diberikan umur, saya percaya Tuhan punya maksud. Yang setuju katakan amin. Tuhan punya rancangan. Tuhan punya kehendak buat kita. Saudara, firman Tuhan hari ini, Tuhan ingatkan kita bahwa kita semua adalah generasi yang ada di akhir zaman. Waktunya sangat singkat. Saudara, kalau bicara 10 tahun singkat sekali, betul? Betul? Enggak terasa loh. Tiba-tiba kita sudah 2023, rasanya kan kita banyak pergumulan Covid, kadang-kadang kita menanti bergumul, tapi tidak terasa kita dibawa Tuhan masuk ke 2023. Dan saya yakin juga nanti kita enggak terasa, tiba-tiba sudah bulan Januari sudah habis, lalu terus bergerak begitu. Waktunya terlalu cepat. Tuhan sedang bergerak cepat secara akselerasi untuk mengenapi setiap janjinya. Saudara kasih Tuhan, dan Tuhan mengingatkan kita, ada bagian daripada pengenapan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman sebelum kedatangannya yang kedua kali. Kita tahu Kisah Para Rasul pasal 2 itu adalah pengenapan dari kitab Yoel, bahwa Tuhan mengenapi pencurahan Roh Kudus pertama. Itulah hari Pentakosta pertama dinyatakan. Dan beberapa teolog, beberapa hamba Tuhan, pernah terjadi Pentakosta yang kedua. Dan beberapa hamba Tuhan menyatakan, setuju seluruh dunia mengatakan Pentakosta 3 dimulai, kegerakannya dimulai dari Indonesia. Tahun yang lalu itu adalah kegerakannya. Pentakosta, pencurahan, sampai hari ini Tuhan sedang bergerak mencurahkan Roh Kudusnya di tengah-tengah umatnya. Dan Tuhan mau kita bergerak bersama-sama. Saya bersyukur sekali orang tua rohani kita, para pemimpin, memberikan tema ini. Saya yakin ini adalah sesuatu yang dari Tuhan. Karena saya yakin inilah sebenarnya kebutuhan yang mendesak bagi gereja Tuhan.
Kita ada bukan hanya untuk senang-senang. Tadi pujian mengatakan kita ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau ada untuk kita mengerti apa yang menjadi denyut jantung hati Tuhan. Tuhan gak mau seorang pun binasa. Betul? Betul? Tidak ada satu pun binasa. Tuhan mau pakai kita gerejanya supaya semua orang diselamatkan. Dan itulah rancangan Tuhan buat kita. Makanya Tuhan kasih penangkapan buat gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kuasa Roh Kudus. Makanya kalau ditanya kapan gereja dimulai? Kisah pasal 2, hari Pentakosta. Itulah gereja dimulai. Betul ya Pak Amos ya? Mata kuliah di sekolah teologi ya, eklesiologi itu selalu dihubungkan dengan pneutamologi. Gereja dan Roh Kudus itu menjadi satu. Karena apa? Gereja dimulai ketika Roh Kudus dicurahkan. Itu artinya gereja tidak bisa dipisahkan dengan kuasa Roh Kudus. Gereja bisa dipakai Tuhan karena kuasa Roh Kudus. Gereja bisa berdampak, umat Tuhan bisa berdampak ketika Roh Kudus dicurahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itu adalah rancangan Tuhan buat kita, gereja Tuhan. Generasi kita sekarang ini adalah generasi yang sedang dibangkitkan Tuhan untuk berjalan dalam otoritas atau kuasa dan pengurapan Tuhan. Pujian tadi mengatakan bangkitlah menjadi terang. Betul ya tadi hanya gitu ya. Umat pilihan Allah agar dunia akan melihat perbuatanmu yang di surga. Lalu refnya, jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Terus bagaimana Pak John deh? Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Siapa batu karang yang teguh? Yesus. Amin. Itulah rancangan Tuhan untuk berdiri tegak, bahkan berani melawan arus guna melakukan setiap perintah dan kehendaknya. Itulah rancangan Tuhan buat kita gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesaya 61 ayat yang ketiga menubuatkan tentang Tuhan Yesus sebenarnya. Roh Tuhan ada padanya. Dikatakan ada pada Yesus, itu sebabnya Bapa di surga telah mengurapinya dan mengutusnya untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang sengsara. Lalu Lukas pasal yang keempat 18-19, Tuhan Yesus juga mengutip kembali yang dinyatakan dalam Yesaya 61. Tahun rahmat Tuhan telah datang ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Artinya berita Natal adalah berita sukacita. Tahun rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan datang belum menjadi penghakim. Kita bersyukur. Belum waktunya Tuhan menjadi penghakim. Ini masih tahun rahmat Tuhan, betul? Tapi suatu saat Dia akan datang menjadi raja di atas segala raja. Kedatangannya yang kedua tidak lagi memberikan anugerah, tapi Dia datang untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Dia menjadi raja dan memerintah bersama-sama kita 1000 tahun, betul? Dan itu rancangan Tuhan. Mari lihat. Kalau kita melihat teladan dari Tuhan Yesus, Lukas 4 ayat 1 saya akan bacakan. Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk mengalami pencobaan dan menang. Saudara, kita tahu ketika Yesus dia menjadi dewasa sebelum pelayanan, lalu dia dibawa ke sungai Yordan, ketemu dengan Yohanes Pembaptis. Roh Elia diberikan kepada Yohanes Pembaptis, membuka jalan, betul? Membuka jalan, memberitakan bahwa akan ada satu pribadi yang datang. Dan ketika Yohanes Pembaptis sedang menyampaikan berita itu, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Lalu Yesus ada di sana, di sungai Yordan. Dan Yesus dibaptis. Kita tahu ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Ada seperti burung merpati, dan suara dari surga apa? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan kita tahu Yesus dipenuhi Roh Kudus. Tapi kita lihat saudaraku, dalam Lukas 4 ayat 1, ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, Yesus tidak tinggal diam, langsung berkata, oh terima kasih Tuhan, saya sudah dipenuhkan. Karena ternyata kuasa Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita, punya maksud, punya rancangan. Dikatakan Yesus tinggalkan sungai Yordan, lalu pergi kemana?
pergi dibawa ke padang gurun. Ternyata saudaraku, dalam hidup ini, memang hidup ini tidak mudah. Yesus saja baru mengalami kepenuhan Roh Kudus, diurapi. Yesus tinggal dia menikmati kuasa Roh Kudus, lalu berkata, oh terima kasih, saya sudah punya kuasa Roh Kudus. Saya bisa berbahasa roh. Oh saya bisa mengalami hal-hal yang supranatural. Lihat saudaraku, Yesus dibawa ke padang gurun. Artinya Yesus ingin mengajar kepada kita bahwa kuasa Roh Kudus dicurahkan supaya menjadi satu alat untuk kita mendemonstrasikan kuasa. Apapun tantangan yang kita hadapi, percayalah kalau ada kuasa Roh Kudus kita pasti menang. Amin. Yesus dibawa Roh Kudus. Bukan iblis yang membawa, tapi Roh Kudus yang membawa ke padang gurun. Jadi jangan takut saudaraku. Kalau Tuhan izinkan sakit penyakit, persoalan, pergumulan, mungkin padang gurun dalam hidup kita, jangan takut. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Karena kita punya kuasa Roh Kudus, amin. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Lihat Lukas 4 ayat 14. Lalu Yesus dalam kuasa Roh Kudus kembali ke Galilea. Setelah dia menang, baru berpuasa, lalu dicobai dan menang. Dia tidak berkata, oh saya sudah menang, selesai. Tidak, lalu dikatakan dia pergi ke Galilea. Di sana apa? Yesus di Galilea. Ayat 14 mengatakan Yesus di Galilea, di sana mengajar di rumah ibadat dan memberitakan Injil. Yesus mengerti bahwa kuasa Roh Kudus diberikan kepadanya supaya Yesus dipakai menjadi alat untuk menyatakan kuasa Tuhan. Lukas 4, 16 sampai 30, Yesus datang ke Nazaret juga untuk menyampaikan firman dan mengutip Yesaya 61 ayat 1-3. Yesus juga tidak lupa, dia ingat kampung halamannya. Walaupun kita tahu Yesus di kampung halamannya ditolak, tapi Yesus tidak pernah lupa dengan kampung halamannya. Dia tetap datang ke sana dan memberitakan Injil. Amin. Amin. Artinya saudaraku, bahkan ayat 21 di sana, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus berkata, apa yang dinubuatkan Yesaya 61. Pada waktu kamu mendengarnya, genaplah apa yang dinubuatkan. Tuhan mengurapi, Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus supaya apa? Untuk diutus menyampaikan kabar baik. Dan Yesus menyampaikan kabar baik di Galilea, di Nazaret, di berbagai tempat. Yesus berkeliling dari kota, dari desa untuk apa? Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan itulah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan menubuatkan, menjanjikan, mengenapi Roh Kudus bagi gerejanya. Kitab Yoel katakan satu saat nanti akan ada setiap anak-anakku laki-laki, anak perempuan, teruna-teruna semua akan mengalami kuasa. Dan ternyata digenapi dalam Kisah pasal yang kedua. Dan saya yakin penggenapan itu akan terus terjadi bagi kita, bagi umatnya di akhir zaman. Bahwa kuasanya Pentakosta ketiga, hujan akhir itu akan dicurahkan semakin dahsyat. Amin. Kenapa? Bapa tahu persis bahwa Roh Kudus akan dinyatakan semakin dahsyat. Karena Tuhan tahu gereja Tuhan, umat Tuhan tidak mampu tanpa Roh Kudus. Gereja tidak bisa dipisahkan Roh Kudus. Saya mau katakan hari ini tahun 2023, kalau kita tahu bahwa gereja tidak bisa dipisahkan Roh Kudus, itu artinya mari kita mau andalkan Roh Kudus dalam hidup kita sepanjang tahun yang kita akan lewati ke depan. Di akhir zaman ini, saudara, dikatakan Yesaya 61 ayat 1 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Yesaya 61 jelas, Roh Tuhan ada padaku. Lalu ada untuk, pasti yang saudara belajar tahu, untuk itu pasti tujuan, betul? Roh Kudus ada padaku dengan tujuan, untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Lalu dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang kasih Tuhan, kita ada di generasi kita akhir zaman ini, dan kita bersyukur GKRI secara nasional memberikan tema ini buat kita. Sudah waktunya kita
sebagai umat Tuhan. Saudara, saya tadi pagi ketika saya membaca ucapan-ucapan dari teman-teman sahabat hamba-hamba Tuhan, para gembala mengucapkan selamat tahun baru, ada satu yang membuat saya memengaruhi pikiran saya. Ada satu teman dulu sama-sama membuka STT, lalu dia buat tulisan yang meneguhkan saya. Dia bilang begini, renungan di saat minum kopi menjelang akhir tahun. Lalu dia tulis, lalu berkata begini, kalau saya masih hidup, apa sih Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Lalu dia kutip satu buku tentang orang yang menjadi penolong, yang kerjanya menolong di medan peperangan untuk menyelamatkan. Saudara tahu kalau di peperangan itu ada bagian kesehatan, bagian apa itu? Apa ya Bu namanya Bu, kalau di palang merah atau ya seperti itu, SAR gitu. Jadi kalau ada yang luka dia yang menolong. Jadi setiap hari kerjanya apa yang akan ditolong. Walaupun dia tahu ada di medan pertempuran itu berat sekali, enggak mudah. Tapi saudaraku, ketika dia bangun selalu, hari ini minimal saya mau menolong satu orang. Dia bilang begitu. Lalu teman saya itu bilang, kalau hari ini saya ada, tahun 2023 minimal Tuhan mau saya selamatkan satu jiwa bagi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita diizinkan Tuhan hari ini, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rancangan buat kita, amin. Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, amin. Amin. Saudara percaya kita punya Roh Kudus, amin. Kita adalah orang-orang yang diurapi Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus bukan hanya sekedar supaya kita puas dan merasakan, oh saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya bisa mengalami hal-hal yang dahsyat supranatural. Tidak, saya percaya Roh Kudus dicurahkan supaya kita berdampak, supaya kita sungguh-sungguh menjadi dinamo buat kita, menggerakkan kita. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Dunia ini membutuhkan kabar baik, bukan hanya hoax. Kabar-kabar burung, kabar-kabar yang menyakitkan, kabar-kabar yang menakutkan. Kita menerima kuasa Roh Kudus dan diutus untuk mendeklarasikan Injil Yesus Kristus. Ingatlah, setiap manusia berhak untuk mendengar kabar baik yang membawa sukacita. Saudara setuju itu? Setiap orang berhak menerima kabar baik? Betul? Tuhan katakan begini, tidak ada satupun nanti yang tidak mendengar, kesempatan oleh Tuhan mendengar kabar sukacita. Tuhan kita adil. Kalau semua orang seluruh mendengar kabar Injil, makanya Tuhan pakai sekarang media, radio, televisi, WhatsApp, semuanya dipakai. Dan kita tahu semua, kalau kita lihat berita-berita ini disampaikan, artinya semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mendengar kabar baik. Dan kalau itu sudah digenapi, itulah baru saatnya kedatangan Tuhan akan dinyatakan. Saudara kasih Tuhan, dan Tuhan mengutus dan memberikan mandat kepada kita gereja Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memperlengkapi kita umatnya dengan kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya buat kita, mengapa kita perlu memproklamasikan atau mendeklarasikan Injil? Saudara, kenapa sih generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus memproklamasikan Injil, memuridkan, dan untuk tujuan besar? Saudara, yang pertama karena hal ini adalah tugas setiap orang percaya, yang adalah merupakan keharusan. Katakan keharusan. Jadi ini bukan pilihan, ini keharusan buat kita, untuk kita bisa memproklamasikan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan atas hidup kita. Dimanapun, dalam kondisi apapun, pemberitaan Injil atau memproklamasikan Injil harus terus dilakukan oleh semua orang percaya. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Memang kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus, kita nggak mampu dan nggak berani. Tapi kalau ada Roh Kudus, saya yakin kita diberikan keberanian,
kita diberikan kemampuan. Itu sebabnya kita perlu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga gereja masuk dalam rancangannya. Rancangan Tuhan adalah itu, tidak ada rancangan yang lain. Gereja harus hidup dalam kuasa Roh Kudus, lalu diberikan dorongan untuk terus memberitakan Injil. Yang kedua, saudaraku, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kata keselamatan, menyelamatkan itu sozo dalam bahasa Yunaninya, itu artinya memindahkan kita dari neraka ke surga. Oh, luar biasa. Hanya Injil yang mampu memindahkan orang yang ada di neraka ke surga. Amin. Amin. Saudara, hari ini percayalah bahwa kita adalah orang-orang keluarga kerajaan surga. Walaupun kita belum menginjak surga, tapi kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Karena Injil itulah kekuatan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya itu dikatakan, bukan hanya memindahkan, tapi kata sozo itu mempunyai arti termasuk health, kesehatan, healing, pemulihan, kesembuhan, juga apa ini? Well-being, apa itu? Menjadi baik, lebih baik, betul? Lalu rescue from danger. Jadi menyelamatkan dari bahaya, betul? Saudara, saya mau katakan hari ini, Injil itu bukan hanya memindahkan orang dari neraka ke surga, tapi Injil itu kekuatan Allah yang memberikan kesembuhan. Amin. Amin. Saudara percaya? Kuasa Injil itu menyembuhkan kita. Kuasa Injil memulihkan kita. Makanya dikatakan untuk membebaskan orang-orang tawanan. Kita tahu karena dosa, iblis menawan kita dengan berbagai pergumulan sakit, penyakit, tantangan. Tapi percayalah, lewat kuasa Injil Kristus kita dibebaskan. Saya kasih contoh dalam Kisah pasal 3 ayat 1 sampai 10. Petrus dan Yohanes sebelum dia masuk bait Allah, dia ketemu dengan orang yang lumpuh. Lalu orang itu meminta-minta, lalu Petrus Yohanes berkata, emas aku tidak punya, uang tidak punya, tapi ini aku yang punya. Di dalam nama Yesus berjalanlah. Tuhan mau kita harus mendeklarasikan, memproklamasikan Injil. Iman kita harus dideklarasikan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara mungkin yang lemah hari ini, yang sakit, mari jangan mengeluh dengan sakit penyakitmu. Tapi ini saatnya kita tahu Injil adalah kekuatan Allah. Engkau bisa mendeklarasikan, memproklamasikan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Ini mengatakan bahwa Yesus bukan hanya mati, tapi Yesus bangkit. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Mari kita deklarasikan. Dokter mengatakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini waktunya kita mau katakan ada kesembuhan, ada kesehatan, ada mujizat dari Tuhan. Kita tidak hanya berkata, oh Tuhan saya orang Kristen. Sekali lagi, kuasa itu bukan hanya diberikan kepada para pendeta, tapi kuasa itu diberikan kepada kita sama. Artinya kita mengenali kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Ketika kita disembuhkan, hidup kita jadi kesaksian. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Bukan mengeluh, bukan mengatakan Tuhan kenapa ini harus terjadi. Saya yakin Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Tuhan baik dan Tuhan mau mendemonstrasikan kuasanya. Kita tidak punya emas, kita tidak punya uang banyak, tapi kita punya nama Yesus. Amin. Biarkan nama Yesus menjadi nama yang akan kita pegang sepanjang tahun 2023. Yang terus kita demonstrasikan, proklamasikan. Sehingga ada kemenangan, ada mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itulah nubuatan. Tuhan gak akan datang kalau bukan berarti gini, udahlah supaya Tuhan gak datang jangan beritakan Injil. Gak begitu saudaraku. Kita gak bisa menunda-nunda Tuhan datang. Tuhan punya waktu dan tanggal yang sudah ditentukan. Kalau kita gak mau, Tuhan bisa pakai batu, betul? Betul? Tuhan bisa pakai yang lain. Artinya saudaraku, kita gak mau, saudara nggak mau, gereja nggak mau, Tuhan tetap datang. Karena Tuhan bisa memberitakan firman-Nya sampai ke segala bangsa dan baru kesudahannya. Kalau kita tahu sekarang sudah mulai terjadi,
itu artinya waktunya sudah tidak lama lagi. Inilah adalah kegerakan yang Allah sedang kerjakan saat-saat ini di akhir zaman. Saya bersyukur sekali kita gereja Tuhan, kita punya tema tahun ini adalah generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, memproklamasikan Injil, memuridkan. Kata memuridkan ini, saya lihat dalam Yesaya 61 itu ada merawat, betul? Betul ya? Tadi merawat yang terbelenggu, yang sengsara, yang luka, saudaraku. Lalu Lukas 4 ayat 18 mengatakan roh Tuhan ada padaku. Dan Kisah 4 ayat 31 mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Coba lihat suruh kata itu. Kisah 4 ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka dampaknya memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat yang terakhir, Kisah 4 ayat 33. Ini DNA GKRI. Kalau saudara lihat logo GKRI, selalu ada Kisah 4 ayat 33, betul? Ini DNA-nya. Mari kita baca bersama-sama Kisah 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bukan dengan kuasa yang kecil, karena kuasa yang kita miliki adalah kuasa Tuhan, kuasa yang besar, kuasa yang melebihi setiap tantangan pergumulan kita, kuasa yang melebihi sakit penyakit yang kita alami, dan kita akan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada jalan keluar, ada kemenangan Tuhan berikan buat kita. Dan bahkan apa? Ada jiwa-jiwa yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan. Kesimpulannya, kunci utama kita menggenapi tema kita sepanjang tahun ini adalah, kalau saya simpulkan dari apa yang kita dengar pada sore hari ini, yaitu pertama, mari tetap jaga terus hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan harus kita terus jaga. Karena kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita boleh merasakan terus kuasa pengurapan Tuhan. Yang kedua, kita terus minta pengurapan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, kalau kita butuh kuasa Roh Kudus, saudara yang sudah menerima karunia berbahasa roh, mari jangan sia-siakan karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita sepanjang tahun ini masuk lebih dalam lagi, minta supaya Tuhan mengurapi kita. Ketika kita punya kesempatan untuk kita menyembah Tuhan berbahasa roh, mari kita berbahasa roh dan alami kuasa Tuhan, alami kuasa Tuhan, alami mujizat Tuhan, alami kemenangan. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan, itu yang Tuhan kerjakan. Kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, healing demi healing. Kemuliaan akan Tuhan nyatakan buat kita ketika kita terus menjaga terus dalam hadirat Tuhan. Kita terus menikmati pengurapan yang Roh Kudus sudah curahkan buat kita. Tuhan akan memakai kita, gerejanya di akhir zaman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Namanya syikirat abata syikirana Huranamaya syikiranamaya sana. Saya mengajak kita nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
kuasa-Mu. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru. menyatakan kebesaran. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Bebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan Hati mereka yang terluka. serta mencelikan mata yang buta. jadikan hidupku Allahku dipenuhi Urapan baru menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, Tuhan gak pernah menjanjikan kita terus hidup dalam mungkin lembah-lembah yang nyaman, rumput yang hijau. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati padang gurun dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan menjanjikan kuasa Roh Kudus atas hidup kita, gerejanya. Dan inilah yang Tuhan lengkapi buat kita, untuk kita melangkah di tahun ini dan lihat kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Tuhan mau kita menjadi surat-surat Kristus yang dibaca orang, dan lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Kau yang sakit, kau yang lemah, kau yang menghadapi pergumulan, mari proklamasikan, deklarasikan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kuasa yang besar itu terus nyata dalam hidup kita, dan berkata di dalam nama Yesus, nama Yesus, nama yang berkuasa, Tuhan sembuhkan kita. Kita boleh memproklamasikan bahwa Yesus yang bangkit itu memberikan kemenangan. Yesus memberikan kesembuhan. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Dan ini menjadi jaminan buat kita. Ketika kita nikmati tubuh dan darah Tuhan sekali lagi di awal tahun ini, ini menjadi satu janji dan jaminan buat kita. Kita akan berjalan dalam kuasa kepada kuasa, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari mujizat kepada mujizat, dari kemenangan kepada kemenangan. Saya rindu di awal tahun ini, mari kita ambil langkah iman. Kita mau deklarasikan Tuhan, apapun situasiku, apapun pergumulan yang aku hadapi, hari ini saya mau deklarasikan, saya punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya kuasa yang besar, kuasa Roh Kudus, kuasa yang sudah mengurapi kami dan membebaskan setiap kami yang terbelenggu, setiap kami yang terkurung, setiap tawanan dibebaskan, dan kita menikmati pembebasan dari Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Ya Ranamaya, Syekira namanya. Saya minta hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk menikmati perjamuan yang kudus. Yang akan maju ke depan. Nyanyikan pujian ini, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. memulihkan Hati mereka yang terluka. serta mencelikan Mata yang buta. jadikan hidupku Allahku Hidupku aku dipenuhi urapan baru. menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan Hidup yang terbelenggu. memulihkan Hati mereka yang terluka. serta mencelikan mata yang buta. jadikan hidupku Allahku Hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur di awal tahun 2023 kami ada di tempat ini.
Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan buat kami, menjadi tema besar sepanjang tahun 2023. Dan kami tahu Tuhan punya rancangan yang indah dan besar buat kami. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang Tuhan genapi atas kami. Kami tidak sendiri, kami punya Engkau Roh Kudus sebagai parakletos, penolong dan penghibur buat kami. Dan juga kuasa Dunamos yang terus menggerakkan kami, memberikan keberanian buat kami untuk Kau pakai menjadi alat-Mu, untuk mendeklarasikan, untuk memproklamasikan kuasa-Mu atas hidup kami, sehingga dunia melihat dan nama Tuhan dimuliakan. Saatnya Tuhan, kami ingin menerima tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami. Kami mau ketika kami menerima tubuh dan darah Tuhan, sungguh kami diteguhkan iman kami, diingatkan bahwa tubuh dan darah Tuhan itulah dasar iman kami, untuk kami melangkah sepanjang tahun ini dalam perlindungan, dalam materai-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak sendiri. Engkau menjadi batu karang kami yang teguh, menjadi tempat perlindungan buat kami. Kami aman bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan selalu memberikan kemenangan buat kami. Ada kebangkitan seperti Engkau bangkit dari kematian. Kami percaya Engkau memberikan kebangkitan buat kami, kebangkitan dari sakit penyakit, kebangkitan dari pergumulan kami. Dan Tuhan berikan kemenangan buat kami. Layakkan hamba-hamba-Mu dan semua kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang siap menerima tubuh dan darah Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Malam pada waktu diserahkan, Tuhan Yesus Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Lalu setelah itu Yesus mengambil cawan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan Tuhan berkata, sebab setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan yang digambarkan roti, dan minum dari darah Tuhan yang digambarkan anggur, kita mengingat kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Tuhan ingin terus kita menikmati persekutuan supaya kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan, bukan hanya Tuhan yang mati berkorban buat kita, tapi Tuhan yang bangkit memberikan